Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martana Diva Fajriani dengan NIM 2201010707040. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi. Pertama-tama, di sini ada paper yang saya bahas, itu ada di Proceeding Unesa ac.id. Nah, untuk yang pertama sendiri adalah latar belakang dari paper tersebut, yaitu penelitian ini mengeksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya untuk meringankan beban tugas mereka. Observasi menunjukkan mahasiswa kesulitan mengelola berbagai tugas, sehingga platform seperti Slideshow, Canva, dan Grammarly diperkenalkan untuk mempermudah pembuatan materi dan meningkatkan keterampilan menulis. Penelitian ini menyoroti pentingnya teknologi AI dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu mahasiswa menghadapi tantangan akademik. Selanjutnya, permasalahan secara umum dan khusus. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian mengenai implementasi AI dalam proses pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ada permasalahan umum dan permasalahan khusus. Untuk permasalahan umumnya sendiri ada adaptasi teknologi dalam pendidikan, keterbatasan akses dan sumber daya, dan ada kualitas pembelajaran. Lalu untuk permasalahan khususnya, ada penggunaan platform AI tertentu, lalu persepsi mahasiswa terhadap AI, dan juga dampak pada keterampilan komunikasi. Selanjutnya, tujuan atau outcome dari penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap AI dalam pendidikan di Universitas Negeri Surabaya dengan cara memperbaiki kualitas pembelajaran, mengidentifikasi platform AI yang efektif, meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam komunikasi dan presentasi, serta mengurangi kecemasan akademik. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan juga kuesioner untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan kurikulum dan strategi pengajaran. Untuk state of the art-nya dibagi jadi 6, yaitu ada pembelajaran berbasis teknologi atau teknologi exchange learning. Yang kedua ada analisis data pembelajaran atau learning analytics. Yang ketiga ada pembelajaran adaptif atau adaptive learning. Yang keempat ada gamifikasi atau gamification. Yang kelima ada pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Dan yang terakhir, yang keenam, ada kecerdasan buatan dalam penilaian atau AI in assessment. Untuk selanjutnya, ada keunggulan metode. Nah, dalam paper yang membahas implementasi artificial intelligence atau AI dalam proses pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi, terdapat beberapa keunggulan metode yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Beberapa keunggulan tersebut adalah satu, personalisasi pembelajaran, yang kedua, efisiensi dalam penugasan, yang ketiga, peningkatan keterlibatan mahasiswa, yang keempat, pengurangan kecemasan akademik, yang kelima, aksesibilitas informasi, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu analisis data untuk peningkatan berkelanjutan. Nah, cara kerja dalam algoritma paper ini yaitu yang pertama mulai, lalu mengumpulkan data awal mahasiswa. Data yang dikumpulkan itu seperti profil, preferensi belajar, dan juga kemampuan.
lalu menggunakan algoritma analisis data untuk memahami kebutuhan dan pola belajar mahasiswa. Setelah itu, baru kita mengkategorikan mahasiswa berdasarkan tingkat kemampuan dan juga gaya belajarnya. Setelah itu, menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis data. Yang keenam, ada merancang modul pembelajaran yang sesuai dengan kategori mahasiswa. Setelah itu, mengimplementasikan platform interaktif, misalnya aplikasi pembelajaran berbasis AI. Setelah itu, memberikan umpan balik otomatis kepada mahasiswa setelah mereka menyelesaikan tugas atau kuis yang diberikan. Lalu kita juga dapat memantau kemajuan mahasiswa secara real time, mengumpulkan data tentang keterlibatan dan hasil belajar mahasiswa, menganalisis data hasil belajar untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki apa saja. Lalu menyesuaikan konten dan juga metode pengajaran berdasarkan umpan balik dan hasil analisis. Setelah itu, kembali ke langkah nomor 5 untuk memperbarui konten pembelajaran sesuai dengan perkembangan mahasiswa. Langkah nomor 5 yaitu menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis data. Seperti itu dan selesai untuk cara kerja dalam algoritmanya. Next, ada hasil dari implementasi. Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap berbagai aspek penggunaan AI dalam pembelajaran. Di sini ada 3 aspek, yaitu kemudahan penggunaan, relevansi materi, dan juga efektivitas umpan balik. Nah, mahasiswa yang menilai sangat puas terhadap kemudahan penggunaan itu ada 12, ada 10 mahasiswa menilai puas, ada 4 mahasiswa menilai cukup puas, dan ada 2 yang menilai tidak puas, dan tidak ada yang menilai sangat tidak puas. Lalu untuk relevansi materi, ada 15 mahasiswa yang menilai sangat puas, 8 puas, 3 cukup puas, dan 0 untuk tidak puas dan sangat tidak puas. Lalu aspek yang terakhir ada efektivitas umpan balik. Ada 14 mahasiswa yang menilai sangat puas, 9 puas, 3 cukup puas, 1 tidak puas, dan tidak ada yang menilai sangat tidak puas. Lalu untuk selanjutnya ada hasil pengukuran, ada tabel untuk menunjukkan presentase keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas pembelajaran. Di sini ada 3 aktivitas, yaitu ada kehadiran kelas, partisipasi diskusi, dan penggunaan platform AI. Nah, sebelumnya yaitu berada di angka 70%, lalu setelah adanya implementasi AI, maka meningkatlah menjadi 90%. Untuk partisipasi diskusi yang sebelumnya hanya 50%, meningkat menjadi 80%, dan penggunaan platform AI yang awalnya dari 30%, naik melejit menjadi 85%. Untuk selanjutnya adalah hasil analisis data. Nah, di sini yang pertama adalah peningkatan nilai akademik berdasarkan parameter nilai ujian dan juga tugas. Hasil analisanya menunjukkan bahwa data tersebut meningkat secara signifikan dalam nilai ujian dan juga tugas mahasiswa setelah adanya penerapan AI. Rata-rata yang nilainya sebelum implementasi adalah 70, sedangkan setelah implementasi meningkat menjadi 85. Lalu indikator keberhasilannya yaitu peningkatan nilai akademik menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pembelajaran membantu mahasiswa. Yang kedua, ada tingkat kepuasan mahasiswa diukur berdasarkan parameter survei kepuasan. Nah, hasil analisanya ini menunjukkan bahwa hasil survei 80% mahasiswa merasa puas atau sangat puas dengan adanya penggunaan AI dalam pembelajaran. Indikator keberhasilannya adalah tingkat kepuasan yang tinggi, menunjukkan bahwa mahasiswa merasa AI memberikan nilai tambah dalam proses belajar. Lalu yang terakhir, yang ketiga, keterlibatan mahasiswa diukur dari parameter partisipasi dalam kelas dan juga diskusi.
Nah, hasil analisa ini menunjukkan bahwa data partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas meningkat dari yang awalnya 50% menjadi 80% setelah penggunaan AI. Kehadirannya juga meningkat, yang darinya 70% menjadi 90%. Nah, indikator keberhasilannya adalah peningkatan keterlibatan ini mendorong mahasiswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, conclusion atau kesimpulan. Nah, secara keseluruhan, penerapan metode usulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi artificial intelligence dalam proses pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar dan mendukung kesejahteraan mahasiswa. Hal ini menegaskan pentingnya teknologi dalam pendidikan modern dan potensi besar yang dimiliki AI untuk mengubah cara mahasiswa belajar dan juga berinteraksi dengan materi pembelajaran. Nah, di sini ide saya yaitu mengembangkan penerapan AI dalam pembelajaran sosial dan emosional, yaitu mengembangkan program yang menggunakan AI untuk mendukung pembelajaran sosial dan emosional mahasiswa. AI dapat digunakan untuk menganalisis interaksi sosial mahasiswa dan memberikan umpan balik tentang keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Dengan menggunakan aplikasi berbasis AI, mahasiswa dapat berlatih keterampilan interpersonal dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.